Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan anak-anakku siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Malang, dimanapun berada, semoga selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berita gembira dan berita duka. Berita gembiranya adalah datangnya bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan di syahril khair. Menurut saya, tahun ini sangat spesial karena kita menghadapi ujian yang luar biasa, mulai dari wabah COVID-19 hingga bencana alam yang melanda negeri ini. Pada tanggal 9 Januari 2021, banjir bandang yang menerjang 7 kabupaten kota di Kalimantan Selatan telah menewaskan 15 orang dan membuat 112.709 orang lainnya kehilangan tempat tinggal hingga mengungsi. Kejadian kedua, sebanyak 40 orang meninggal dunia dan 26 unit rumah mengalami rusak berat akibat bencana tanah longsor di desa Cihangjuang, Sumedang, Jawa Barat. Intensitas hujan tinggi disertai badai siklon tropis Roja yang mengguyur sejak tanggal 2 April 2021 mengakibatkan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dilanda banjir. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, korban jiwa mencapai 119 orang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bencana banjir dan tanah longsor menandakan bahwa Indonesia sedang mengalami krisis masalah lingkungan. Menjaga lingkungan menjadi tanggung jawab pokok manusia sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi. Anjuran bagi setiap orang untuk melestarikan lingkungan dengan berbagai cara. Antara lain yang pertama, menjaga kebersihan. Dalam kitab Muslim bin Hajjaj, Sahih Muslim, jilid 1 halaman 203, Nabi Muhammad SAW bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Kebersihan atau kesucian itu bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, jilid 3 halaman 100, perbuatan yang terkait dengan kebersihan dan kesucian seseorang merupakan bagian dari iman. Ulama lain menjelaskan maksud hadis di atas adalah sholat itu bagian dari iman, sedangkan kebersihan atau suci menjadi syarat sah sholat. Karena itu, kebersihan menjadi bagian dari iman. Langkah yang kedua, menghidupkan lahan mati. Memanfaatkan lahan mati dengan menanami, reklamasi, dan memfungsikan lahan tersebut agar menjadi lahan yang produktif. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Man ahya ardhan maitatan falahu minha, yakni ajrun, wa ma akalat al-awafi minha fahuwa lahu shadaqatun." Barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati atau terlantar, maka ia memiliki bagian darinya, yakni bagian upah dan atau pahala, dan apa yang dimakan oleh binatang ternak atau tanaman di halaman itu, maka hal itu merupakan sedekah baginya. Hadis riwayat Ahmad nomor 14.271. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksud dari menghidupkan lahan mati adalah memanfaatkan lahan yang tidak bertuan dengan irigasi, menanami, konservasi, maupun dengan bangunan. Langkah yang ketiga adalah semangat penghijauan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun." Tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon atau bercocok tanam lalu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan, kecuali pahala-pahalanya baginya. Karena itu, hadis riwayat Bukhari nomor 2152 dan Muslim nomor 2904. Badruddin Al-Ani, Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari, jilid 12 halaman 155 menyatakan, siapapun berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya, pahalanya akan sampai kepada pelakunya.
Langkah yang keempat adalah kawasan konservasi atau HIMA. Kawasan konservasi adalah pembuatan kawasan yang dilindungi untuk kemaslahatan umum dan pengawetan habitat alami. Nabi Muhammad SAW pernah membuat taman konservasi yang diperuntukkan untuk perlindungan kuda dan unta, seperti Hima An-Naqi untuk kuda dan unta beliau pada tahun 624 sampai 634 Masehi. Haddatsana Quradun akhbarana Abdullah ibnu Umar an-Nafi'in an ibni Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam haman naqi'a li khailihi. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat kawasan konservasi tanah Naqi untuk kuda beliau. Riwayat Imam Ahmad ibnu Hanbal, Musnad Imam Ahmad ibnu Hanbal, jilid 9 halaman 470. Dan yang terakhir adalah larangan keras mencemari lingkungan. Ittaqul mala'ina zalat al-baraja fil mawarid wa dhalla wa qari'atit thariq. Takutlah kalian 3 tempat yang dilaknat. Yang pertama, buang air besar di tempat saluran air. Yang kedua, naungan pohon atau yang biasa digunakan untuk bernaung. Yang ketiga, jalanan umum. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 328. Merusak lingkungan, membala hutan, membuang sampah dan limbah ke sungai, membakar hutan dan lainnya merupakan perbuatan yang zalim dalam merusak lingkungan, membawa bencana bagi umat manusia seperti banjir bandang, kabut asap, pemanasan global dan tanah longsor. Sehingga bagi mereka layak untuk mendapat sanksi berat atas perilaku mereka sendiri. Selain itu, mereka wajib bertanggung jawab dan mengganti atas kerugian yang dialami orang sekitarnya. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa bika alaika tawakkaltu zabaz zama'u wa batalatil uruku wa zabadal ajru insyaallah ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahilladzi hadani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Tuhanku, hanya untukmu aku berpuasa, dengan rizkimu aku membatalkannya, sebab dan kepadamu aku berpasrah. Daga telah pergi, urat-urat telah basah, dan insya Allah pahala sudah tetap. Wahai Zat yang luas karunia, ampuni aku. Segala puji bagi Tuhan yang memberi petunjuk padaku. Lalu aku berpuasa, dan segala puji Tuhan yang memberiku rizki. Lalu aku membatalkannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, dan denganmu aku beriman. Atas rizkimu aku berbuka. Dan dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Amin. Selamat berbuka puasa. Capek beraktivitas? Yang aku mau Karisma Kunir Asem. Segernya, wah luar biasa. 100% gula asli, tanpa bahan pengawet. Wow, segar. Kunir asem dari Karisma. Bikin tubuh jadi sehat. Bikin full lagi, balikin semangat aktivitas kita. Jamu kunir asem Karisma. Baru, sehat, alami.